Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara sekalian, dan Shalom. Kembali kita bisa bertemu di ibadah raya di sore hari ini di bulan baru, yaitu bulan Mei. Kita yakin dan percaya Tuhan senantiasa melimpahi bagi kita sekeluarga di tengah-tengah situasi yang saat ini masih kita hadapi bersama. Kita terus berdoa agar pandemi corona ini segera berlalu, dan tentunya harapan kita bisa kembali bisa beribadah bersama-sama di rumah Tuhan. Di bulan baru ini, Bapak Ibu Saudara sekalian, kita akan mengangkat tema baru, yaitu amanat agung. Sebuah pesan daripada Tuhan Yesus Kristus setelah momen Paskah kita peringati di bulan lalu. Namun sebelum kita mendengar dan merenungkan firman Tuhan sore hari ini, baik kita akan berdoa bersama-sama. Kita mohon pimpinan Tuhan dan penyertaan daripada Roh Kudus sehingga kita bisa diberi pengertian akan firman Tuhan dan dimampukan untuk melakukannya. Saya ajak Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita akan berdoa bersama-sama. Bapa di surga, kami mengucap syukur sore hari ini di mana kami bisa kembali beribadah di rumah kami masing-masing. Terima kasih buat waktu yang Tuhan berikan kepada kami. Sungguh Tuhan, semuanya ini karena anugerah dan kemurahan Engkau. Kami mohon pimpinan Tuhan di mana hari ini kami bisa kembali mendengarkan akan firman-Mu. Roh Kudus, tolong kami diberikan pengertian akan firman-Mu, sehingga firman yang kami dengar tidak berlalu dengan sia-sia, tetapi menjadi berkat bagi kami, dan kami juga bisa memberkati orang-orang di sekitar kami yang juga belum menerima berkat firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap mendengarkan firman-Mu. Berbicara kepada kami sekalian, dan kami siapkan hati, buka hati untuk firman-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian yang Tuhan Yesus kasihi, pembacaan kita sore hari ini kita baca dari Matius 28 ayatnya yang ke-19 sampai ayatnya yang ke-20. Demikian firman Tuhan. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptiskanlah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Amanat agung merupakan perintah Tuhan Yesus untuk mengabarkan Injil. Injil atau kabar sukacita atau kabar baik. Mengapa dinamakan kabar baik? Agar setiap orang mengetahui bahwa semua orang atau manusia telah berbuat dosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Seperti yang sering kita baca firman Tuhan di Roma 3 ayat 23 sampai 24. Namun oleh karena kasih karunia Tuhan, Bapak Ibu Saudara sekalian, kita telah dibenarkan dengan penebusan Yesus Kristus.
Kalau kita juga baca di 1 Yohanes 1 ayatnya yang ke-8. Firman Tuhan berkata, jika kita berkata bahwa kita tidak berbuat dosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada dalam diri kita. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara sekalian, dengan pengorbanan Kristus, di mana Dia menyerahkan hidupnya buat manusia agar manusia bisa diselamatkan atau beroleh hidup yang kekal, seperti firman Tuhan di Yohanes 3 ayatnya yang ke-16. Perintah untuk mengabarkan Injil tidak hanya diperintahkan Tuhan Yesus kepada ke-11 muridnya, tetapi juga bagi kita yang sudah diselamatkan, di mana di 1 Petrus 2 ayat 9 berkata, tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Pertanyaan bagi kita, Bapak Ibu Saudara sekalian, kapan kita memulai tugas yang sifatnya akbar, besar dan sangat mulia ini? Jawabannya sekarang, bukan nanti, bukan besok, bulan depan, tahun depan dan seterusnya. Selagi ada waktu dan kesempatan, jangan kita menunda-nunda dan menyia-nyiakan. Yohanes pasal 9 ayat 4 berkata, kita harus mengerjakan pekerjaan Dia yang telah mengutus Yesus selama masih siang. Akan datang malam di mana tidak ada seorang pun yang dapat bekerja. Mungkin Bapak Ibu Saudara sekalian bertanya-tanya, bagaimana caranya kita bisa menjalankan perintah Tuhan atau amanat agung ini, sedangkan saat ini ruang gerak kita terbatas karena pandemik corona. Kita harus berada di rumah sebagaimana yang pemerintah anjurkan. Karena kita tahu juga pemerintah adalah pemimpin yang telah Tuhan pilih dan kita harus hormati. Kalau kita mengingat Bapak Ibu Saudara sekalian firman Tuhan di minggu lalu, di mana jemaat mula-mula mereka dapat melaksanakan perintah Tuhan atau amanat agung ini sekalipun mereka di rumah masing-masing. Kalau kita membaca di Kisah Rasul pasalnya yang ke-2 ayatnya yang ke-46 sampai 47, dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati, sambil memuji Allah, dan mereka disukai semua orang. Dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Artinya Bapak Ibu Saudara sekalian, perintah Tuhan untuk memberitakan Injil itu bisa dilakukan dari rumah kita juga masing-masing, seperti jemaat mula-mula. Bagaimana mereka dikatakan memecahkan roti secara bergilir di rumah masing-masing. Roti itu berbicara tentang firman Tuhan. Mereka saling membagi, menceritakan dan bersaksi. Kemudian
selain mereka memecahkan roti, mereka juga bersekutu atau berdoa dengan tekun. Bahkan di dalam persekutuan mereka juga mereka memuji Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, amanat agung ini bisa kita laksanakan atau kita lakukan dengan cara kita bisa menjadi pelaku firman. Situasi yang kita hadapi saat ini, banyak orang di sekitar kita tidak hanya membutuhkan kebutuhan secara jasmani, tetapi mereka juga memiliki kebutuhan jiwa mereka yang saat ini sedang haus dan lapar. Karena itu kita sebagai anak-anak Tuhan, umat Tuhan, mari kita menjadi pelaku firman dengan kita bisa berbagi, memberi sesuai dengan apa yang ada pada kita. Seperti yang dituliskan dalam firman Tuhan Ulangan 15 ayatnya yang ke-10 sampai ayatnya yang ke-11. Engkau harus memberi kepadanya dengan limpahnya dan janganlah hatimu berduka cita apabila engkau memberi kepadanya, sebab oleh karena hal itulah Tuhan Allahmu akan memberkati engkau dalam segala pekerjaanmu dan segala usahamu. Sebab orang-orang miskin tidak hentinya akan ada di dalam negeri itu. Itulah sebabnya aku memberi perintah kepadamu demikian. Haruslah engkau membuka tangan lebar-lebar bagi saudaramu yang tertindas dan yang miskin di negerimu. Bahkan kalau kita memperhatikan ayat yang sering kita baca, salah satu contoh dari Yohanes pasal 4 tentang perempuan Samaria, di mana dia juga setelah menerima keselamatan daripada Tuhan, dia menjadi pelaku firman. Apa yang menjadi kebiasaannya selama ini dia tinggalkan dan dia pergi memperkenalkan dirinya kepada setiap orang, khususnya di kotanya. Kalau Bapak Ibu nanti membaca di Yohanes 4 ayat 28 sampai ayat yang ke-29. Selain kita menjadi pelaku firman, Bapak Ibu Saudara sekalian, amanat agung ini juga bisa kita laksanakan melalui pengaruh dari kehidupan kita, atau kita mau jadi pengaruh atau dampak di sekitar kita. Kalau kita masih diizinkan hidup sampai hari ini, Bapak Ibu Saudara sekalian, berarti Tuhan ingin supaya kita menjadi dampak, baik untuk keluarga kita maupun bangsa kita, melalui kesaksian dan pengalaman hidup kita bersama dengan Tuhan. Tentunya juga dengan perkataan kita, seperti yang dilakukan oleh perempuan Samaria. Pengaruh atau dampak juga yang kita bisa lakukan, yaitu melalui pelayanan kita. Ketika kita menghidupi firman, maka pelayanan atau pengajaran yang kita lakukan atau sampaikan sebenarnya memiliki kuasa. Kuasa atau pengaruh terhadap orang lain, khususnya mereka yang belum percaya kepada Tuhan dan belum diselamatkan. Yohanes 13 ayatnya yang ke-16 dan ke-17 berkata, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang hamba tidaklah lebih tinggi daripada tuannya, ataupun seorang utusan daripada dia yang mengutusnya. Jikalau kamu tahu semua ini,
maka berbahagialah kamu jika kamu melakukannya. Amanat agung adalah tugas kita bersama. Karena itu marilah kita laksanakan agar visi dan misi kita bisa tercapai. Tidak perlu takut karena Dia menyertai kita seperti ayat yang kita baca tadi, Matius 28 ayatnya yang ke-20. Ini firman Tuhan Bapak Ibu Saudara sekalian yang menjadi renungan kita di awal bulan Mei ini, dan kita percaya masing-masing kita siap untuk melaksanakan amanat agung ini karena memang ini adalah perintah Tuhan. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara sekalian. Mari sebelum atau kita mengakhiri firman Tuhan ini, kita berdoa bersama-sama. Segala puji syukur Bapa di surga kami persembahkan kepada Engkau sore hari ini. Terima kasih Tuhan buat pimpinan-Mu bagi kami. Kami bisa mendengarkan firman-Mu. Kami rindu Tuhan supaya firman yang sudah kami dengar di sore hari ini bisa menjadi remah dalam kehidupan kami. Dan tidak hanya kami dengar, namun kerinduan kami senantiasa firman ini kami bisa lakukan setiap saat di dalam kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Berkati seluruh jemaat-Mu yang sudah mendengarkan firman-Mu, sehingga mereka juga dimampukan untuk melakukan tugas mulia ini. Dan kami bisa bersama-sama melihat dan menyaksikan bagaimana Engkau akan menggenapi firman-Mu seperti jemaat mula-mula, jemaat bertambah di setiap hari oleh karena kami bisa melakukan firman-Mu. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Ini doa dan syukur kami yang kami persembahkan kepada Engkau di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara sekalian, mari bersama-sama kita akan mengikuti perjamuan kudus. Kita mempersiapkan hati dan mari kita angkat roti di hadapan Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Apakah Bapak Ibu Saudara sekalian percaya kalau roti yang ada di tangan kita saat ini adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Baik, kita akan makan bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari ambil cawan, kita angkat di hadapan Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku." Saudara yang dikasihi Tuhan, apakah saudara percaya kalau anggur yang kita curahkan ini ada persekutuan dengan darah Kristus? Kita minum bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus.
Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa kami mengucap syukur kepada Engkau Tuhan. Kalau sore hari ini kami bisa kembali menikmati perjamuan kudus, di mana kami bisa mengingat pengorbanan-Mu atas hidup kami. Biarlah perjamuan kudus yang sudah kami nikmati sore hari ini akan semakin membuat kami lebih lagi semangat di dalam kami mengiring Engkau, setia melakukan apa yang menjadi perintah-perintah-Mu. Terlebihnya Tuhan, kami bisa menjadi kesaksian bagi orang-orang yang belum mengenal Engkau, sehingga mereka percaya juga diselamatkan. Terima kasih banyak Bapa di surga, berkati setiap jemaat yang sudah beribadah, mendengar firman Tuhan, menikmati perjamuan kudus di sore hari ini. Biarlah kiranya Tuhan menambah-nambahkan kepada mereka semangat baru. Sekalipun saat ini masih harus menjalani hidup dengan di mana kami Tuhan harus menghadapi kondisi yang saat ini masih kami rasakan oleh karena pengaruh virus corona. Dan kami percaya sebagaimana janji firman-Mu, Tuhan tetap menyertai kami dalam kami menjalani hidup kami dan saat kami melakukan perintah-Mu atau amanat agung. Terpujilah nama-Mu, berkati masing-masing keluarga dengan kegiatan mereka di rumah, dengan usaha pekerjaan mereka yang saat ini juga berhenti sementara waktu. Tapi kami percaya Tuhan pelihara mereka sehingga mereka tidak akan pernah berkekurangan, namun mereka dicukupkan dan menjadi saluran berkat bagi orang lain. Terpujilah nama-Mu Bapa. Kami juga percaya kondisi yang kami hadapi saat ini, Tuhan sanggup Tuhan melalukan bagi kami. Mulai dari pemimpin bangsa kami, mereka juga diberkati dan dimampukan untuk bisa menolong masyarakat yang ada khususnya dalam penyaluran dana untuk mencukupi kebutuhan masyarakat yang membutuhkan saat ini. Para medis dan dokter yang masih menangani pasien-pasien Tuhan diberikan perlindungan, kekuatan, bahkan kesehatan. Terpujilah nama-Mu Bapa, terima kasih banyak. Kami sungguh mengucap syukur Tuhan buat berkat Allah yang senantiasa kami nyatakan, kami nikmati sampai sore hari ini. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, mari di akhir ibadah ini kita akan bersama-sama menerima berkat daripada Tuhan, dan mari kita berdiri bersama-sama. Terima berkat anugerah daripada Allah Bapa, kasih serta sayang daripada Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan daripada Roh Kudus menyertai Bapak Ibu Saudara sekalian dan memberkati dari sore hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, kita yang percaya setiap janji dan berkat Tuhan bersama-sama kita katakan amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, ibadah sore hari ini sudah selesai, tapi Tuhan tetap setia dalam memberkati kita. Karena itu mari tetap semangat dan terus lakukan apa yang menjadi perintah Tuhan untuk kita. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.